buah roh, damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Aku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom semuanya, Sweetie Kids dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Senang sekali Lause Yoses dapat berjumpa dengan kalian hari ini. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Yes! Good! Kan salah satu bukti kita anak Tuhan yaitu rajin beribadah. Kita bisa minta papa, mama untuk mengantar kita beribadah onsite. Atau kalau kalian belum bisa ke gereja, kita juga harus rutin ibadah online ya. Sekarang yuk Lause undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan sama-sama votum terlebih dahulu. Masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Sekarang sambil bangkit berdiri, mari semuanya dengan sukacita kita sama-sama menyanyi, memuji Tuhan dengan semangat. Kita nyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan telah sertai istirahat malam kami. Hingga saat pagi hari ini kami boleh bangun dan kami dapat sehat sehingga kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, saat ini kami memulai ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kami fokus dan mengerti apa yang diajarkan Lause. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan series mengenai buah roh. Kalian ingat apa saja buah dari Roh Kudus? Hari ini kita akan membahas tentang buah roh damai sejahtera. Aduh, kok bising sekali ya? Aduh, tunggu. Lause pindah ke ruangan dulu ya, bentar. Aduh.
Aduh, maaf ya. Aduh, banyak gangguan. Aduh, padahal hari ini Melasa mau cerita tentang damai sejahtera. Tapi kok nggak ada tempat yang tenang? Anak-anak, apakah kalian pernah merasakan rasanya sulit sekali untuk bisa merasakan damai? Sulit mencari tempat di mana kita bisa merasakan ketenangan. Dan akhirnya kita merasa kesal dan ingin marah. Anak-anak, sebetulnya damai itu ada dua macam loh. Yang pertama, kita bisa merasakan damai seperti saat ini. Kalau keadaan di sekeliling kita tenang, tidak ada gangguan seperti tadi. Yang kedua, kita bisa merasakan damai sekalipun keadaan sekeliling kita ribut. Bahkan bukan hanya keadaan kita yang tidak tenang, tapi waktu kita sedang khawatir, sedih, takut, di dalam hati kita tetap ada damai. Kok bisa ya seperti itu? Mari kita lihat mengapa Yesus mengatakan seperti itu. Melalui kisah angin ribut diredakan yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sepanjang hari, Yesus mengajar orang banyak di tepi Danau Galilea. Kemudian langit menjadi gelap dan malam pun tiba. Yesus berhenti mengajar dan berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kalian tahu kan, kebanyakan murid-muridnya adalah nelayan. Mungkin mereka berkata, "Siap, siapa takut?" Kemudian murid-murid naik ke dalam perahu bersama Yesus. Dan mereka bertolak meninggalkan daratan dan orang banyak. Yesus pergi ke bagian belakang perahu dan berbaring untuk beristirahat di atas sebuah tilam atau alas. Dia pastilah sangat lelah setelah mengajar. Mungkin hari itu ia harus menjawab ratusan pertanyaan yang ditanyakan oleh orang banyak. Tapi Yesus dengan sabar mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Lalu sebentar saja Yesus sudah tertidur pulas. Ya, sekalipun ia adalah anak Allah, saat itu ia juga betul-betul menjadi manusia. Jadi Yesus juga dapat merasakan lelah dan ngantuk. Sementara itu langit semakin gelap. Angin mulai bertiup. Angin mengguncangkan perahu itu ke sana kemari. Angin bertiup semakin kuat. Ombak-ombak besar mulai menyembur masuk ke dalam perahu. Murid-murid menjadi ketakutan. Mereka khawatir ombak yang masuk ke dalam perahu akan membuat perahu mereka tenggelam. Tapi apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus tidak khawatir akan angin ribut itu. Dia tetap tertidur pulas di belakang perahu. Guru! Murid-murid berteriak sementara mereka berusaha untuk menyelamatkan perahu itu. Kau tidak peduli kalau kita binasa? Lalu Yesus bangun dengan tenang. Dia mendengar suara angin yang begitu kencang dan dia melihat ombak-ombak yang begitu dahsyat. Lalu ia berkata, "Diam! Kenapa?" Wow! Segera angin itu reda dan ombak-ombak berhenti. Yesus membuktikan bahwa ia anak Allah yang maha kuasa, yang dapat membuat angin ribut itu pergi dan air menjadi tenang. Yesus melindungi murid-muridnya dari bahaya. Kemudian Yesus melihat kepada murid-muridnya dan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-muridnya tidak dapat menjawab Yesus dan mereka semakin takut. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapakah dia anak-anak? Yes, Yesus. Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Ia datang ke dunia, mati atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, semua orang yang berdosa. Ia bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita, orang yang percaya kepadanya. Dan ia memberikan kita Roh Kudus yang akan menyertai kita senantiasa sampai kita bertemu dengannya di surga nanti. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya juga akan memberikan damai sejahtera. Anak-anak, pastinya saat ini kalian tidak sedang berada di tengah laut, dikelilingi angin dan badai yang besar, bukan? Tapi coba kamu pikirkan, apa yang menjadi badai atau ketakutanmu? Apakah itu mimpi buruk, sakit, khawatir, gugup, dibully, yang kadang membuat kamu berkeringat, jantung berdebar, bahkan sakit perut? Mungkin itulah yang merupakan badai dalam hidupmu. Lause juga pernah takut, khawatir waktu Lause mau ujian. Lause gak bisa makan, gak bisa tidur. Tapi lewat kisah Yesus meredakan angin ribut, Yesus memberitahu kita semua bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ia ingin kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, menyerahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran yang membuat kita tidak tenang atau tidak damai sejahtera kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengatasi semuanya. Mimpi buruk, sakit, khawatir, gugup, dibully, dan lain-lain. Bahkan Ia memberikan kepada kita semua damai sejahtera. So kids, waktu kalian merasakan badai itu, ingatlah seperti percikan dalam botol ini. Mungkin badai itu mengguncang kalian begitu hebat, sangat hebat. Mari, datanglah kepada Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ceritakan semuanya kepada Allah melalui doa dan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus sudah membuktikan bahwa perkataan Allah ini benar. Kalian pasti masih ingat kan bagaimana kisah Paulus waktu mengabarkan tentang Tuhan Yesus? Banyak sekali tantangan yang harus Paulus hadapi. Tapi Paulus yang tetap tenang karena di dalam hatinya ada Roh Kudus yang memberikan kepadanya damai sejahtera. So kids, percayalah, Roh Kudus yang sama pula yang ada di dalam diri kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus, Sang Raja Damai, akan memberikan kita damai sejahtera, sekalipun sekeliling kita sedang kacau atau ribut. Sekalipun masalah kita tidak hilang begitu saja, tapi Yesus akan menemani kita untuk melewati semuanya itu. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian, kekuatan, dan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan kita. Terlebih, Roh Kudus akan memberikan kedamaian dalam hati kita. Kita akan merasakan bahwa Yesus ada bersama kita dan mengatasi ketakutan kita, seperti yang Ia lakukan kepada para murid-Nya. Yesus
akan mengatakan kepada semua masalah kita, "Diam, tenanglah." Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan pesan Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lihat-lihat, lihatlah ombak, naik dan naik memenuhi kapal. Lihat-lihat, lihatlah langit, gelap dan petir menyambar-nyambar. Harus apa waktu takut, harus apa waktu tersesat. Panggillah Yesus, Dia segera datang. Yesus akan menyelamatkan, Yesus akan mengusir badai topan. Yesus dekat setiap waktu, panggil namanya. Lihat-lihat, lihatlah ombak, naik dan naik memenuhi kapal. Lihat-lihat, lihatlah langit, gelap dan petir menyambar-nyambar. Harus apa waktu takut, harus apa waktu tersesat. Panggillah Yesus, Dia segera datang. Yesus akan menyelamatkan, Yesus akan mengusir badai topan. Yesus dekat setiap waktu, panggil namanya. Anak-anak, sekarang mari kita hafalkan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Yuk kita nyanyikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan
kalian tahu mengapa Yesus dikatakan sumber damai sejahtera? Ya, karena Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Kita adalah orang yang berdosa yang seharusnya dihukum atas pelanggaran-pelanggaran kita. Tapi Yesus sudah menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung karena Ia sangat mengasihi kita. Dan Yesus pun memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita dan menghasilkan buah roh damai sejahtera yang akan memberikan kepada kita kedamaian, memampukan kita menjadi pembawa damai bagi lingkungan di sekitar kita. Yesus ingin kita menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Apakah kamu adalah pembawa damai di rumahmu? Dan bagaimana caranya ya untuk menjadi pembawa damai? Ada banyak hal loh yang bisa kalian lakukan. Misalnya, kita lebih dulu minta maaf jika kita bertengkar dengan teman atau saudara kita. Atau kita mendamaikan teman atau saudara kita yang sudah bermusuhan dan lain sebagainya. Yuk, kita berdoa minta Roh Kudus untuk senantiasa memberikan damai sejahtera kepada kita dan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Dan Tuhan, kami rindu Engkau mampukan kami untuk kami menjadi pembawa damai bagi sekitar kami, baik keluarga, teman, kerabat, dan lain-lainnya. Dan Tuhan, tolong kami agar kami mampu untuk selalu memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga menjadi pembawa damai untuk sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan berkati dari pagi, siang, dan malamnya nanti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye kids, don't worry, keep praying and peace. God bless you all.